tetap nggak ada pemanasan, nggak ada semangatnya nih. Pemanasan dulu kali Iya, Kak oke, Ita ya. Gimana nih Mas dan nih pemanasannya nih Kak? Kalau kita bilang halo, mereka jawabnya hai gitu ya Kak ya. kalau aku hai, berarti mereka halo oke, gitu ya. coba ya, halo. Hai. Waduh, kok tetap nggak ada suaranya ini. Hai. Halo. Hai, halo. Halo, hai. Jangan sagu aku ya ternyata. Tetap nggak ada suaranya, kayaknya belum pada makan kayaknya. Lagi ya? Halo, hai. Hai, halo. Udah lumayan ya. Mari semuanya bangkit berdiri, mari kita nyanyikan satu lagu ini, Percaya Janjimu. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku bersandar di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami semuanya di tempat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya kuduskan hati dan setiap pikiran kami ya Tuhan. Supaya setiap apa yang kami puji, kami sembah, kiranya semuanya berkenan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan tempat ini, kiranya Engkau sertai mereka supaya dapat sampai di tempat-Mu dengan tak kurang suatu apapun. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semuanya katakan amin. Ada semangatnya teman-teman? Haleluya. Halo. Hai. Halo. Halo, hai. Lumayan nih. Mari kita semua nyanyikan ini. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita Mari kita mau angkat pujian, angkatlah suaramu. Puji dan seru nama Yesus tanggapan berlaku. Sambutlah hati, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Menarilah dan bertangan bersukacitalah. Tak berhenti, sebab Dia sanggup. Menyanyikan kebesarannya dan kuatkan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus tanggapan berlaku. Tak berhenti, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Menarilah dan bertangan bersukacitalah. Tak berhenti, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya dan kuatkan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya dan kuatkan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Beri pujian bagi nama Tuhan, amin. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan, kami sudah bisa dikumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, berkati Tuhan persembahan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang mau melipat gandakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Boleh silakan duduk dulu. Oke, kita angkat pujian ya, hanya di dalam namanya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia
kita. Hai Yesus, terima kasih. Mas turut dengan gambaran Tuhan. Haleluya Yesus. Pulihkan
Kami rindu untuk dibentuk oleh-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan bahkan Bapa agar kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kiranya Tuhan sebentar kami mendengarkan Bapa sabda firman-Mu. Bapa, tuntun habis setiap kami anak-anak-Mu. Beri kami hati yang mau mendengarkan Bapa, beri kami telinga yang dapat fokus kepada firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa firman-Mu boleh tertanam dalam setiap kami dan anak-anak tempat ini boleh bertumbuh Tuhan di dalam Engkau Bapa, menjadi anak-anak muda-Mu yang dewasa di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kiranya juga Tuhan setiap bawa puji-pujian pagi hari ini Tuhan boleh pakai setiap anak-anak-Mu ini lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan-Mu Bapa yang baik. Biarlah kiranya Bapa firman-Mu boleh disampaikan dan diterima dengan baik Bapa. Dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami berucap syukur. Bagi setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Yang suaranya paling keras cuman Bu Fendi aja di sini. Shalom. Udah makan belum? Udah pada makan belum? Masih ini ya, masih terbawa suasana di rumah. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Ada sukacita pada pagi hari ini? Kok lemes banget? Ayo dong, kan masih muda, jangan lemes-lemes. Yang di seberang aja tadi pagi, wah semangat kok. Masa yang muda-muda gak semangat ya? Oke, pagi hari ini, oh iya, sebelumnya teman-teman ada yang udah kenal belum sama saya yang di depan ini? Kayaknya aku cuman kenalnya sedikit ya, dari kelas Stefanus kalau nggak salah. Yang lainnya mungkin belum pernah ketemu ya. Perkenalan sedikit, nama saya Wahyu. Saya asalnya dari Lombok. Apalagi? Bekerja di Jogja. Sekarang dipercayakan untuk melayani di pemuda. Teman-teman yang dari sini, nanti sore ada ibadah pemuda, monggo silakan. Yang mau ibadah lagi, yang udah kangen ya, karena kan udah lama nih nggak kumpul ibadah, biasanya di rumah online aja, syukur ngikutin sampai habis, atau enggak itu layarnya nyala tapi kita saking kusuknya malah bablas. Oke. Nggak panjang lebar lagi, Kak Wahyu dapat tema pada pagi hari ini tentang Yesus mengajarkan untuk setia beribadah. Ngomong-ngomong beribadah, teman-teman. Selama pandemi, bagi teman-teman di sini, apakah masih setia beribadah sama Tuhan? Ngikutin online? Ya, semoga iya. Semoga iya, entah itu ngikutin ibadah teens atau umum. Yang jelas teman-teman, ibadah itu sebuah keharusan, kewajiban. Dimana, beratnya apa ya? Mungkin bisa dibilang kita itu butuh makan 3 kali sehari. Ya. Di ibadah itu kita nggak hanya nyanyi-nyanyi aja, nggak hanya sekedar duduk dengerin firman Tuhan aja, nggak. Tapi di situ yang kita cari adalah pribadinya Tuhan. Teman-teman. Kita nyari pribadinya Tuhan, kita mau bersekutu sama Tuhan, kita mau dekat sama Tuhan. Itu. Jadi ibadah itu wajib. Kalau misalnya teman-teman bolong ibadah, terus gimana bisa dibilang kalau teman-teman itu kenal sama Tuhan Yesus?
Orang ibadah aja nggak pernah ikut, ya kan? Jadi itu wajib. Memang nggak harus ini sih. Ibadah itu nggak harus eh, datang kumpul-kumpul itu baru disebut ibadah, nggak juga. Sendiri di rumah saat teduh ketemu sama Tuhan juga penting. Tapi saat kita datang beribadah, kita ketemu sama saudara-saudara kita seiman. Di situ kita sama-sama bertumbuh, di situ kita sama-sama saling menguatkan. Itu teman-teman dapat firman Tuhan dari para hamba-hamba Tuhan. Teman-teman dapat belajar. Kalau sendiri kan baca firman Tuhan di rumah, misalnya ada teman-teman nggak ngerti, teman-teman bingung mau tanya siapa. Tapi kalau ketika teman-teman beribadah, teman-teman dapat pelajaran yang diajarkan dari hamba Tuhan yang ada gitu. Kak Wahyu di sini bukan sih kalau dibilang nggak pembicara lah. Kak Wahyu nggak jadi pendeta. Di sini Kak Wahyu cuman mau sharing pagi hari ini tentang pribadi Yesus yang mengajarkan kita untuk setiap beribadah. Ada yang bawa nggak ya kira-kira? Kak Wahyu soalnya langka gitu ngelihat anak-anak yang bawa Alkitab. Semoga Alkitabnya masih ada ya. Oke, Alkitabnya boleh dibuka. HP suci boleh dibuka. Mari kita sama-sama buka di Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yang udah ketemu katakan yes. Iya, lembasnya. Yang udah ketemu katakan yes. Iya, nice. Better lah, better. Oke, sudah ketemu semua ya. Nanti Kak Wahyu minta yang cowok baca yang ganjil, yang cewek baca yang genap. Di ayat 52 kita baca sama-sama. Oke, siap? Dalam hitungan 1, 2, 3. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ya, ayat 52 kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Ya, di sini dikisahkan di perikopnya kita baca tuh Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Yesus pada saat itu berumur 12 tahun. Masih SMP. Ya, mau masuk SMP 12 tahun. Masih iya bener. SMP itu mau masuk SMP. Kecuali ada yang SMP-nya akselerasi SD-nya ya. Masuk umur 11 tahun. Oke. Masih anak-anak waktu itu, masih umur 12 tahun. Di sini perikopnya menceritakan waktu itu ada
perayaan Paskah di Yerusalem tiap-tiap tahunnya. Lalu keluarga Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ada satu kejadian unik teman-teman di situ. Waktu pulang, orang tuanya kehilangan Yesus. Mereka nggak bareng pulangnya. Makanya di situ diceritain kalau Tuhan Yesus itu dicariin sama orang tuanya tuh. Setelah dicariin berapa hari tuh? Dicariin, akhirnya ketemu. Ketemunya di mana? Ketemunya di Bait Allah, di rumah Tuhan, di gereja. Apakah dia tertinggal, atau di situ kalau dibilang dia tertinggal, enggak juga. Karena kenyataannya kita bisa tahu di situ Tuhan Yesus sedang mendengarkan alim ulama dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di ayat 46. Ya, di 46 bagian B. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Satu hal menarik yang jarang ditemukan ketika anak umur 12 tahun di gereja, ya, terus mendengarkan alim-alim ulama, ya, hamba-hamba Tuhan ngobrol, bicara, dan anak kecil ini mengajukan pertanyaan. Jarang ada ditemukan, langka sekali. Tapi ini hal yang menarik teman-teman. Tuhan Yesus di umur segitu, dia memiliki rasa penasaran yang tinggi akan firman Tuhan. Tuhan Yesus tanya jawab dengan orang-orang dewasa, dengan ahlinya, alim-alim ulama ya. Alim-alim ulama itu backgroundnya pasti sudah belajar tentang firman Tuhan, tentang hukum Taurat dan semuanya itu. Mereka sudah belajar. Tapi mereka pun sampai terheran-heran sama Tuhan Yesus ketika tanya jawab. Mungkin kalau Kak Wahyu sendiri ada di situ ya, pasti ikut heran juga. Karena anak umur segitu 12 tahun mengajukan pertanyaan ya, tanya jawab sama orang yang jauh lebih dewasa, bahkan para ahli lah dibilang. Jarang ditemukan. Tapi di sini satu poin yang kita mau catat adalah rasa penasaran, rasa ingin tahunya Tuhan Yesus tentang kebenaran firman Tuhan sampai ia bertanya jawab dengan para alim ulama itu, teman-teman. Di sini Kak Wahyu ada catat beberapa poin, teman-teman. Untuk kita bisa setia beribadah sama Tuhan Yesus ya. Itu enggak sekedar cuman rajin ke gereja dari kecil sampai gede gitu, enggak. Kalau cuman sekedar yang penting aku datang ke gereja, ikut rajin tiap minggu, bahkan doa-doa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi, itu ke gereja terus, itu enggak menjamin kita itu bisa setia sama Tuhan. Itu enggak menjamin kita bisa setia untuk beribadah sama Tuhan, enggak. Pasti nanti ada satu titik di mana ketika teman-teman diajakin, yuk kita main sama teman-teman kalian misalnya, dan kok pas hari Minggu karena libur, itu kalian ada pilihan-pilihan sulit tuh. Kalau cuman sekedar datang aja, itu kita hanya menjadikan ibadah sebagai rutinitas. Kita tidak ada mengambil poin penting kenapa kita harus beribadah. Kita tidak
mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita nggak memahami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Ketika beribadah kita datang, kita mau cari Tuhan, kita mau sungguh-sungguh buat ketemu Tuhan. Satu hal penting ketika kita beribadah adalah hasrat untuk mengenal Tuhan, teman-teman. Jadi ketika teman-teman tadi datang nih pagi siap-siap mau beribadah, apa yang menjadi keinginan teman-teman yang paling utama? Kalau misalnya nih teman-teman datang ke sini cuman akhirnya ibadah lagi offline, kumpul, nanti bisa ketemu si A, B, dan C. Kumpul bareng teman-teman. Waduh, Tuhan Yesus tidak terselip di situ. Sedih teman-teman, kan harusnya ibadah itu yang dicari Tuhan, bukan teman-teman yang lain. Itulah, jika kita mau bisa setia beribadah sama Tuhan Yesus, yang kita cari harusnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita harus punya rasa kangen ketemu Tuhan di gereja. Karena kalau di rumah mungkin pagi bangunnya kesiangan, nggak sempat doa. Ya kan? Paling nggak di gereja itu datang, carilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Itu kata firman Tuhan. Jadi kita harus memfokuskan diri kita untuk cari Tuhan di gereja. Jadi kalau misalnya satu poin ini kita nggak punya, kita nggak pegang dan lakukan, poin-poin berikutnya itu yang tak tulis kayaknya percuma, teman-teman. Karena poin utamanya adalah kerinduan teman-teman untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Kayak gitu. Ketemu dengan Tuhan Yesus itu bukan berarti teman-teman ketemu secara langsung ya. Tidak. Nanti kalian beda tempat kalau itu, bukan di sini. Tapi teman-teman rindu untuk bersekutu sama Tuhan, teman-teman itu ngerasain hadirat Tuhan gitu. Kak Wahyu cerita sedikit tentang masa kecil ya. Masa kecil waktu umurnya masih itu ya zaman-zaman SMP lah. Kak Wahyu ada adik rohani juga di Lombok. Yang menarik adalah bisa dibilang kehidupan kami itu kayak seakan-akan Tuhan arahkan untuk memang aktif di persekutuan. Jadi kami yang waktu itu masih kecil, Kak Wahyu masih SMP, berarti adik rohani Kak Wahyu itu masih SD. Gitu. Kami kalau misalnya ada diminta melayani atau apa itu sebagai anak kecil kami cuman senang-senang aja beramanya. Senang-senang aja nikmatin gitu kan. Sampai akhirnya di satu titik ada tuh pendetanya khotbah di doa tengah minggu. Bilang kalau ya intinya gini, kalau kita tidak punya rasa rindu akan Tuhan, tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita tuh, itu tuh nanti ya pokoknya kalau zaman dulu tuh ditakut-takutin teman-teman. Kalau zaman nggak tahu kalau sekarang ya, kalau zaman dulu tuh wah mesti ditakut-takutin tuh. Jadi kami tuh tambah rajin aja datangnya karena ditakut-takutin kalau dulu. Kalau sekarang nggak perlu ditakut-takutin karena nggak ada yang perlu ditakutkan gitu. Soalnya sosok Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Nah, tinggal dari teman-teman. Kalian terima nggak kasihnya Tuhan? Kalau kalian sudah terima kasihnya Tuhan, kalian mengasihi Tuhan. Kata Tuhan Yesus apa? Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan setiap perkataanku. Teman-teman kalau misalnya
Kak Wahyu yakin kalian pasti ada yang sudah punya pacar ya kan? Kalian atau PDKT di umur-umur kalian ini. Di situ kalau kalian PDKT ya sama si calon bebek itu, pasti ini namanya ngechat itu nggak berhenti. Tertanya udah makan belum, udah mandi belum, sikat gigi belum. Semua mau ditanyain, yang penting ngobrol aja. Nggak ketemu sehari kangen, padahal di sekolah juga ketemu. Misalnya, atau misalnya yang LDR antar sekolah, itu nanti pas pulang ketemuan. Gitu. Wah, kangennya tuh kayak, ya ampun, nggak ketemu berapa detik tuh kayak nggak seru. Gitu. Bahkan sampai lupa pulang. Gitu. Saking senengnya berdua. Gitu teman-teman, hubungan kita sama Tuhan tuh sebenarnya sama ketika kita mengasihi orang. Dalam arti mengasihi pacar gitu kan. Sebenarnya orang tua itu juga sama teman-teman, kita mengasihi orang tua. Tapi terkadang kita mengasihi pacar lebih dari orang tua. Ya kasihan. Jangan dong. Jadi hubungan kita sama Tuhan itu perlu yang benar-benar dekat banget. Enggak cuman sekedar aku ke gereja, aku tahu Tuhan Yesus, nanti teman-teman tanya, Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhanku, Tuhan yang udah mati buat nyelamatin hidupku gitu. Gue nggak tahu teman-teman Tuhan Yesus itu siapa sih sebenarnya? Pribadinya tuh kayak gimana sih? Kalau teman-teman mengenal PDKT-annya kan pasti benar-benar dicari tahu tuh sampai orang tuanya siapa namanya, terus tinggalnya di mana. Woi, pokoknya hal-hal yang kecil sampai di stalking tuh Instagram. Ini dia nanti kesukaannya apa, kalian pasti cari tahu. Nah, sama sebenarnya sama Tuhan Yesus tuh. Sedih nggak sih kalau misalnya orang yang kita sayang tuh ternyata nggak begitu excited sama kita. Pasti sedih dong. Maksudnya ketika kita udah mengasihi dia dengan sungguh-sungguh ya, dia ulang tahun kita kasih hadiah, belum ulang tahun kita kasih hadiah, ketemu besoknya kita kasih hadiah, kenang-kenangan ya. Terus dia cuman biasa aja gitu. Cuman ya yang penting ya ibaratnya cuman ada lah buat kita nemenin gitu. Mau ke sini minta anter dia nganterin. Ya cuman sekedar gitu doang. Nggak ada yang kayak lebih dekat lagi gitu. Kayak misterinya nggak ada. Gitu kan nggak ini ya nggak asik ya nggak seru. Sedih. Gitulah Tuhan. Tuhan Yesus juga mau kita semua ini punya hasrat untuk kenal dia lebih lagi. Buat deket sama dia lebih lagi. Kak Wahyu nggak bilang diri Kak Wahyu ini sudah ibaratnya sudah sangat dekat dengan Tuhan, enggak. Kak Wahyu pun masih belajar. Kak Wahyu juga masih harus lebih lagi untuk cari Tuhan, untuk kenal Tuhan, untuk dekat sama Tuhan tuh Kak Wahyu juga sama. Karena satu hari kita beribadah di gereja, 6 hari kita hidup di luar gereja. Disitulah saat kita mempraktekkan firman Tuhan, hidup setia sama Tuhan, dan menghadapi sedikit-sedikitnya pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh lingkungan sekitar. Banyak orang-orang yang mungkin teman-teman kita yang berusaha untuk ngajakin kita kemana-mana gitu. Kalau teman-teman nggak kenal Tuhan, teman-teman nggak punya rasa cinta sama Tuhan, ya teman-teman nggak bisa ngelakuin firman Tuhan. Kan tadi Kak Wahyu bilang, kalau kita cinta sama Tuhan, Tuhan Yesus bilang, kita pasti akan melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu apa? Alkitab tuh banyak isinya. Kalau Kak Wahyu sebut satu-satu sekarang, Kak Wahyu pun gak bisa. Karena Alkitab itu ada berapa ribu halaman,
dan ada banyak perintah Tuhan. Gitu. Jadi teman-teman perlu tuh rasa rindu dan haus akan Tuhan. Salah satunya adalah mencari tahu sedetail-detailnya tentang Tuhan. Taunya dari mana? Bukan hanya sekedar datang beribadah kayak tadi Kak Wahyu bilang. Tapi benar-benar dengerin tuh firman Tuhan, teman-teman pahamin. Karena dari setiap firman Tuhan, pasti di situ ada tentang Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu seperti apa? Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu keinginannya sama kita itu apa? Cintanya Tuhan itu sama kita itu seberapa besar? Dalam setiap firman Tuhan itu pasti ada, karena pada dasarnya firman Tuhan yang disampaikan itu adalah berita tentang Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga adalah kita memberitakan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus. Kita menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Gitu. Jadi, setiap firman Tuhan itu pasti dan harus sebenarnya yang disampaikan adalah tentang Tuhan. Tentang Tuhan Yesus. Bukan tentang pribadi yang lain. Atau persoalan yang lain. Atau pengalaman yang lain. Karena sesungguhnya firman Tuhan itu semuanya sebenarnya teman-teman itu tuh pada akhirnya menuju ke pribadi Tuhan Yesus. Kayak gitu. Jadi teman-teman sebenarnya datang tiap minggu beribadah, yang teman-teman cari ya sebenarnya tentang Tuhan Yesus. Yang teman-teman cari tahu tentang Tuhan Yesus. Yang teman-teman mau temui ya Tuhan Yesus sendiri. Itu. Tujuan kita beribadah adalah mencari Tuhan. So, tadi seperti Kak Ayu bilang, gimana caranya kita mau setia kalau misalnya kita nggak punya kerinduan untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi teman-teman datang cuma duduk, bingung deh. Atau enggak, ya ikut nyanyi. Duduk dengerin firman Tuhan. Udah, nanti pulang kemana ya kira-kira. Kan nggak gitu. Lalu, di sini ada pertanyaan teman-teman. Kenapa harus setia mencari Tuhan? Kenapa kita harus, ya itu tadi, rajin beribadah? Rajin beribadah tujuannya cari Tuhan Yesus. Kenapa teman-teman? Kak Wahyu nggak bawa coklat. Tadi sebenarnya mau bawa. Mau tak tanya ini satu-satu. Yang bisa jawab tak kasih. Atau di sini ada yang mau jawab, nanti coklatnya di Indomaret. Deket tuh. Kak Wahyu mau tanya nih sekali nih. Dua deh, dua. Buat dua orang pemenang. Hai. Kira-kira teman-teman, kenapa kita harus setia untuk mencari Tuhan? Yuk, ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Nggak ada jawaban salah, tenang aja. Nggak ada remedial, nggak ada. Nggak dimarahin kalau salah. Kenapa kira-kira teman-teman yuk? Ada yang tahu jawabannya? Dapat coklat loh, kalian nggak mau coklat? Ya ampun. Sebegitu tidak berharganya coklat zaman sekarang. Kalau dulu mah kita dikasih coklat, angkat tangannya cepat. Bukan beng-beng ini. Yuk, bukan coklat beng-beng. Ada yang mau jawab nggak? Kira-kira kenapa kita harus setia mencari Tuhan? Kenapa? Oh, jangan kakak yang Yud tadi di depan ya yang jawab. Ayo teman-teman, ada yang mau jawab? Coklat, coklat. Ya ampun. Enggak disalahin. Kenapa kita harus setia mencari Tuhan? Kenapa kita harus punya hasrat untuk kenal Tuhan? Kenapa?
Kan tadi dari cerita-cerita tuh ada loh kesebut. Udah deh, kalau nggak ada yang mau jawab, coklatnya nanti dimakan sendiri. Ini beneran loh teman-teman, nanti tak kasih coklat, nanti kita beli bareng deh di Indomaret. Cuman jawab kenapa kita tuh harus dia mencari Tuhan. Jawabannya gampang. Ya karena tidak ada, puji Tuhan. Kawayu pun senang kalau tidak ada yang menjawab. Tidak perlu ke Indomaret. Oke. Jadi di sini Kawayu ada 3 poin nih. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Yang pertama, teman-teman pernah dengar ceritanya Kain dan Habel? Pernah, ya pasti pernah lah. Pernah, ya. Pernah. Si Kain dan Habel, kisahnya Kain bunuh Habel. Sebelum Kain bunuh Habel, dia marah. Ya kan, kisahnya singkatnya gitu. Dia marah, tapi waktu Kain itu marah, marahnya kenapa? Marahnya karena kok persembahannya Habel diterima, persembahannya Kain tidak. Gitu. Di situ dia merasa kesal dan Tuhan mengingatkan ke Kain di situ, kenapa kamu marah? Ingat, dosa itu mengintip dan siap menggoda. Dosa itu ada di depan pintu dan ngintip. Bahkan teman-teman di sini pun nih, teman-teman di sini pun datang ibadah tidak luput dari melakukan dosa, teman-teman. Iya Pak, iya, karena HP-nya masih ada di tangan. Kawayu nggak tahu kalian buka apa di tempat duduk ya kan? Tidak apa ya? Bukan hal yang mustahil kalian melakukan dosa ketika kalian ada di sini. Dosa itu bisa dilakukan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, teman-teman. Itu satu alasan kenapa kita harus setia mencari Tuhan. Kok alasannya karena dosa yang ngintip? Iyalah. Kalau teman-teman gak fokus cari Tuhan, ya kalian pasti bakal fokus ngelakuin hal yang lain. Pikirannya kemana-mana, atau enggak ngelakuin hal yang tadi Wahyu sebutkan, tidak tahu apa yang kalian lakukan. Tapi beda ceritanya kalau kalian itu sungguh-sungguh dan fokus untuk cari Tuhan, teman-teman. Yang kalian cari Tuhan Yesus, kalian mau kenal tentang Tuhan Yesus, tidak ada dosa di tengah-tengah pengenalan akan Tuhan Yesus. Jadi kalau kalian itu fokus, kalian malah akan diberkati. Dan lewat firman Tuhan itu sendiri, kalian bakal dikuatkan. Kalian jadi pribadi yang gak gampang goyang. Jadi kalau ada apa-apa di luar, kalian gak gampang goyang. Gitu. Yang kedua, iblis itu merupakan musuh kita yang siap menjatuhkan kita untuk berbuat dosa di 1 Petrus 5 ayat 8. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Teman-teman, iblis itu udah siap menggoda. Yang ketiga, alasan yang paling penting adalah kita tidak dapat hidup tanpa melekat sama Tuhan Yesus. Ya benar, kita kalau misalnya menurut teman-teman hidup itu sekedar kita menjalani aktivitas sehari-hari terus kecil tumbuh jadi gede, enggak. Ketika kalian dewasa sebentar lagi, ya menurut Kak Wahyu sih sebentar lagi karena kebanyakan SMA itu sudah menuju pendewasaan diri ya. Kalian akan merasakan ketika kalian gak melekat sama Tuhan, di situ bakal banyak pencobaan yang datang ke kalian. Memang gak menutup kemungkinan sekarang pun pencobaan datang sama kalian, memang benar. Cuman nanti akan lewat pergaulan lingkungan kalian, semakin kalian dewasa, semakin kalian melihat dunia luar, di situ akan semakin banyak godaan yang kalian hadapi, teman-teman. Dan dari situlah alasan kenapa kita harus melekat sama Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri yang akan mengarahkan kita lewat Roh Kudusnya tuh. Ini kita mau kemana. Kalau kita udah kenal Tuhan, kita tahu suara Tuhan itu. Kita kenal Tuhan Yesus itu seperti apa. Kita tahu apa maunya Tuhan. Otomatis ketika kita tahu maunya Tuhan, kita akan menjauhi dosa, teman-teman. Seperti itu. Disitulah alasan kenapa kita harus setia mencari Tuhan.
setiap hari kalau bisa kita mencari Tuhan. Setiap waktu kita kangen sama Tuhan, bukan cuman kangen sama bebek. Itu teman-teman. Jadi Kak Wahyu di sini ingin menyampaikan karena Kak Wahyu juga merasakan dunia di luar itu semakin hari semakin jahat. Firman Tuhan yang kalian baca itu semuanya benar teman-teman. Semuanya terjadi. Apa yang dibuatkan di Alkitab itu semuanya terjadi. Dan disitulah kita bersyukur jadi anak-anaknya Tuhan. Anak-anak kesayangannya Tuhan. Bahkan kita dibilang sahabatnya Tuhan Yesus. Kalau kita sudah punya pegangan firman Tuhan, kita nggak bakal gampang digoyangkan dengan tawaran-tawaran, dengan ajaran-ajaran yang semakin hari ini semakin berbahaya teman-teman. Mungkin sedikit Kak Wahyu akan sampaikan ke teman-teman. Semakin kesini, apalagi semakin ya dibilang sekarang zamannya anak-anak milenial ya, banyak ditemukan ajaran-ajaran baru yang itu akan mengarah ke pola pikir teman-teman. Jadi berhati-hatilah dengan yang namanya pikiran. Pola pikir orang mengajarkan menurut dia itu baik, kita bisa aja setuju. Tapi kalau kita nggak punya firman Tuhan tadi, kita bisa jadi ke bawah arus. Tapi kalau kita punya firman Tuhan, itu akan jadi pertimbangan. Itu yang akan jadi benteng kita teman-teman. Ada ajaran baru masuk, orang bilang, ini kayak gini-gini nggak apa-apa kok. Ya memang kayak gitu. Secara logis, ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau firman Tuhan bilang enggak, ya enggak. Gimana caranya kita tahu? Ya itu tadi, cari Tuhan, kenal Tuhan, cari firman-Nya. Hidup melekat sama Tuhan itu yang terpenting teman-teman. Teman-teman bertumbuh, teman-teman jadi orang yang dewasa. Dewasa dalam arti manusia. Dan dewasa dalam bertumbuh dalam Tuhan. Yang lebih baik adalah dewasa yang bertumbuh dalam Tuhan. Karena itu akan otomatis teman-teman. Membawa teman-teman jadi pribadi yang dewasa. Tuhan Yesus mengajarkan tadi untuk setia beribadah dari dia umur 12 tahun. Masa kita kalah? Ya, kayak gitu. Oke, sekian dari Kak Wahyu. Mungkin nggak banyak yang Kak Wahyu kan. Karena Kak Wahyu yakin kalian pasti akan menerima waktunya sendiri ketika kalian sudah memiliki rasa itu. Rasa untuk rindu dan haus akan Tuhan. Untuk teman-teman pemain musik, mungkin bisa maju. Teman-teman singer boleh dibantu nggak? Ya teman-teman, sebentar kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari teman-teman, kita mau sungguh-sungguh pada pagi hari ini, kita mau cari Tuhan, kita mau fokus untuk menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau ketemu, kita mau ngobrol sama Tuhan. Kita naikkan satu pujian, ini refnya aja.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Ya teman-teman, mari sama-sama bangkit berdiri. Karena kami anak-anak-Mu boleh memiliki kesempatan kembali Bapa untuk berkumpul di tempat ini. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian kami. Dan kami juga telah menerima Tuhan firman pagi hari ini. Bapa,
Kiranya Tuhan Kau memberikan setiap kami hati yang rindu dan haus akan Kau Tuhan. Agar kami tidak hanya sekedar datang untuk beribadah. Dan tidak menjadikan ibadah itu sebagai rutinitas saja Bapa. Tapi ibadah itu merupakan tindakan kami sebagai bentuk kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Tidak hanya sekedar kami bertemu dengan teman-teman kami, tapi sungguh kami boleh bertemu dan menikmati hadirat-Mu bersama dengan teman-teman kami Bapa. Kami boleh sama-sama bertumbuh, kami boleh sama-sama berbuah lebat pada akhirnya Tuhan. Bapa, hamba berdoa pada pagi hari ini untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Anak-anak teens yang ada, Tuhan kiranya mengurapi setiap mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka lebih lagi. Dan Bapa, Engkau yang menambah-nambahkan rasa rindu dan haus akan Engkau pada setiap pribadi mereka Bapa. Meskipun mereka masih kecil, tapi mereka boleh memiliki rasa rindu, haus, lapar akan Engkau Tuhan. Rasa cinta akan Engkau yang melebihi apapun Tuhan. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang melekat kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini hamba telah selesai berbicara, tapi kami yakin dan percaya firman-Mu ada dalam setiap anak-anak-Mu dan akan membimbing mereka dalam setiap keseharian mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini yang ambil bagian dalam melayani Engkau. Tuhan mengurapi mereka, Tuhan memakai mereka, guru-guru sekolah minggu yang ada. Tuhan pimpin dan beri hikmat senantiasa Bapa, agar setiap guru-guru sekolah minggu yang ada boleh membawa anak-anak-Mu untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang melekat kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Cara selanjutnya kami serahkan kembali ke dalam tangan pimpinan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Bagi setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Hai. Hai. Halo. Oh, udah pada duduk ke sebelah sini. Capek ya? Waduh, kalah lo sama yang seberang lo. Baru doa sebentar udah duduk. Oke, Kak Fendi mau punya pengumuman. Thank you buat kalian sudah bisa hadir pada pagi hari ini. Kak Fendi berterima kasih buat juga kakak-kakak youth yang ada di sini untuk bisa melayani kalian pada pagi hari ini. Terima kasih buat Kak Wahyu juga yang buat menyampaikan firman Tuhan. Kak Fendi mau tanya, tapi kalian jawab aja dalam hati. Kalian bosan gak sih di rumah? Kalian selama ini ibadah itu lewat online, bosan gak sih? Jawab aja dalam hati. Kak Fendi bersama guru-guru berusaha untuk bisa ada ibadah onsite terus. Kiranya kalian tetap doakan itu. Dan kiranya kemurahan Tuhan juga bekerja dalam kehidupan kalian, di dalam pendidikan yang kalian alami, di dalam kehidupan kalian hari-hari ini. Tuhan memberkati. Yuk sebelum kita pulang, kita mau doa. Doa lagi untuk pulang ya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh hadir, kami boleh mendapatkan yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kiranya setiap kebaikan-Mu, setiap kemurahan-Mu, setiap kasih setia-Mu Tuhan, itu selalu ada dalam hati kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami, jangan pernah biarkan kami sendiri, jangan pernah biarkan kami tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu berkata, sekalipun kami kecil, Engkau yang menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, masa depan kami ada di tangan-Mu. Kami tahu tanpa-Mu Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karenanya, sertai kami Tuhan, sama seperti firman-Mu berkata, sampai pada kesudahannya.
Engkau ada bersama kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya setiap yang melayani, setiap yang hadir diberkati karena Engkau hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Engkau hadir menyertai setiap kehidupan kami. Memberkati kami Tuhan, baik yang bekerja, yang bersekolah, dan yang melakukan segala aktivitas lainnya. Penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. See you again. Nanti kita info